Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali bersama kami, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata yang berjudul Kisah Mu'alaf Artis Rizdo Matondang sempat dianggap sudah mati oleh ibu. Kisah mualaf ini datang dari artis bernama Rizdo Matondang. Rizdo mantap memeluk agama Islam setelah dirinya membaca buku dialog perdebatan antara seorang kiai dan pemeluk agama Katolik. Dari pengakuan Rizdo, baru di usia ke-28 Allah Subhanahu wa taala memperkenankan dirinya untuk mengucapkan syahadat. Saya itu dulu Protestan, sampai umur 27 itu masih kafir. Di usia 28 menyatakan keislaman di sebuah masjid Jakarta Pusat, ujar Rizdo Matondang seperti dikutip dari kanal YouTube Islam Trending TV. Rizdo pun menceritakan sekilas tentang isi buku yang telah merubah dirinya tersebut. Mulanya sang penganut Katolik ingin berdebat dengan seorang kiai bahwa Yesus adalah Tuhan. Sang kiai pun mempertanyakan atas dasar apa pemeluk Katolik itu ingin berdebat. Kiainya ngomong gini, "Kamu modalnya apa?" "Saya Alkitab, Pak Kiai." "Pak Kiai, apa modalnya?" "Alkitab sudah saya hafal di luar kepala," kata Rizdo yang menceritakan kisah tersebut. Kemudian mulailah mereka berdebat saling beradu pendapat. Hingga akhirnya setelah 30 hari berdebat, sang penganut Katolik kembali dan meminta diislamkan oleh kiai tersebut. Bahkan dia sampai sujud tersungkur. Ini orang Katolik loh yang paling taat keimanannya dibandingkan Protestan. Sampai bisa tersungkur seperti itu yang membuka pikiran saya. Ini seorang Katolik saja yang taat bisa sampai seperti itu ya, ungkap Rizdo Matondang. Ia mengatakan bahwa buku tersebut juga membeberkan banyak hal tentang fakta-fakta Islam. Salah satunya asal-usul tentang keyakinan bahwa Allah itu ada 3. Dia mengakui bahwa hal tersebut salah dan menegaskan bahwa Allah Maha Besar dan hanya ada 1. Memang dibeberkan semuanya bahwa ayat ini palsu ini. Ini bukan ucapan Yesus. Yang ucapan Yesus itu Allah itu Maha Esa, bukan Allah itu 3. Ternyata yang bilang Allah itu 3 itu Paulus, rasulnya orang Kristen yang tadinya pembenci Nabi Isa. Akhirnya dia mengaku-ngaku sebagai orang yang pernah didatangi Nabi Isa dan diangkat sama Nabi Isa menjadi Rasul, katanya. Mengetahui kisah tersebut, Rizdo Matondang merasa pikirannya menjadi lebih terbuka. Dia pun akhirnya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan di dunia. Nah, saya baca buku itu, jadi seperti dibuka gitu pikiran. Oh, berarti selama ini yang saya yakini cuma manusia atau bukan Tuhan. Yesus itu hanya manusia bukan Tuhan. Itulah cerita ringkasnya kenapa saya menjadi seorang muslim sekarang, terangnya. Sebelumnya, saat berusia 17 tahun, tepatnya ketika memiliki kartu tanda penduduk, Rizdo sempat mengalami pengalaman unik. Pasalnya kolom agama KTP-nya tertulis sebagai pemeluk agama Islam, padahal dirinya dan keluarga adalah penganut Kristen Protestan. Terkejut melihat hasil KTP tersebut, dia pun protes ke wakil RT setempat dan memintanya untuk diperbaiki. Namun tetap saja kolom agama itu bertuliskan Islam. Akhirnya Rizdo dan sang ibu pun menyerah dan menganggap sepele soal KTP itu. Protes ke wakil RT-nya, balik lagi tuh minta diperbaiki. Begitu diantar lagi, Islam lagi. Yang kedua Islam lagi. Akhirnya ibu bilang, "Ya sudahlah, KTP ini mungkin itu jadi semacam pertanda kali ya," tuturnya. Rizdo sendiri besar dari lingkungan orang Batak, yakni suku asal Medan yang kerap memelihara babi dan tak pernah sekalipun mendengar adzan di daerahnya. Suatu ketika dia mendengar suara adzan dari televisi TVRI Medan. Dia terkejut dan mengaku bahwa suara itu berhasil membuatnya merinding. Begitu pindah ke Jakarta, Rizdo makin sering mendengar suara adzan. Suara merdu adzan itulah menjadi titik awalnya tertarik dengan agama Islam.
Bahkan semasa kecilnya, Rizdo sempat menirukan suara tersebut di depan kipas angin. Meski demikian, anggota keluarga yang melihatnya hanya tertawa karena menganggap dirinya masih kecil. Tidak hanya sampai di sana, dia juga mengaku selalu merasa malu setiap berangkat ke gereja. Entah apa alasannya, padahal dia sudah berpakaian rapi dan bersih, Rizdo hanya merasa malu saat melihat teman muslim sepantarannya. Sewaktu masih kafir, saya merasa malu kalau berangkat ke gereja, padahal sudah pakaian paling rapi dengan membawa Alkitab dan kidung jemaat berisi lagu-lagu. Malunya karena ketemu dengan teman-teman yang muslim. Entah perasaan apa yang membuat malu, malu saja, ujarnya. Saat hendak menjadi mualaf di Masjid Sunda Kelapa, Rizdo sempat ditanya oleh sang ustadz terkait sholat. Tanpa ada rasa ragu, Rizdo pun menjawab dengan tegas, bisa melakukan sholat hingga 4 rakaat. Rupanya, dia sudah belajar sholat terlebih dahulu sebelum menyatakan diri sebagai seorang muslim. Buku panduan sholat pun kerap ia pegang pada masa-masa belajar sholat. Rizdo mengaku memiliki kenikmatan tersendiri menjadi seorang muslim. Begitu menjalani Islam, saya merasa baru punya agama. Ternyata lebih nikmat menjalani Islam, lebih tenang aja, jelasnya. Setelah 2 hingga 3 bulan masuk Islam, Rizdo langsung mendatangi sang ibu dan menyatakan bahwa dirinya seorang muslim. Ibu Rizdo pun terkejut terkait kisah mualaf Rizdo, bahkan sempat menduga dirinya masuk Islam karena seorang perempuan. Saya tidak pernah pacaran dan tertarik dengan perempuan Kristen. Gak tahu, padahal di gereja banyak yang cantik-cantik. Sekalinya tertarik dengan perempuan muslim dan menjadi pacar pertama saya, sekarang menjadi istri saya, ungkapnya. Rizdo pun mengatakan bahwa keislamannya, kisah mualaf yang dialaminya, itu tulus dari niat dalam benaknya sendiri. Bahkan sekalipun putus dengan perempuan tersebut, dia tetap akan menjadi seorang muslim. Sebelumnya sang ibu selalu memberikan doktrin kepada Rizdo agar memasukkan sang kekasih ke agama Kristen, yakni menjadi murtad. Hingga akhirnya dia pun selalu mengajak sang kekasih untuk merayakan Natal bersama. Namun Rizdo justru merasa bersalah. Sang ibu menangis terseduh-seduh ketika mengetahui dirinya masuk Islam. Bahkan tangisan kisah mualaf Rizdo melebihi tangisan sang ibu saat ditinggal suaminya. Melihat tangisan itu, Rizdo tak sedikit pun merasa kasihan. Dia bahkan tak berniat memohon maaf atas keputusannya itu. Kamu tahu, Yesus itu Tuhan do. Yesus itu yang menyelamatkan kamu, ucap Rizdo yang menirukan perkataan sang ibu. Hingga akhirnya ibunya memutuskan untuk menganggap Rizdo anak keduanya sudah meninggal dunia. Dia tidak menganggap Rizdo lagi sebagai anaknya. Rizdo pun diusir dari rumah. Akhirnya ibu menyerah dan bilang 5 anak saya, nomor 2 sudah saya anggap mati. Kamu sudah saya anggap mati, keluar kamu dari rumah. Saya yang alhamdulillah cuma disuruh keluar dan dianggap mati. Karena banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, ada yang sampai disiksa, dikurung, dipukul untuk kembali ke agama yang lama. Tapi saya hanya mendapatkan ucapan, kamu sudah mati, keluar, kata Rizdo. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menerima keputusan Rizdo. Bahkan kini sang ibu merasa sangat nyaman tinggal dengan dirinya dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Tidak hanya itu, sang ibu pun kerap mengingatkan dirinya untuk sholat ketika mendengar azan. Sekarang ini ibu saya itu paling betah tinggal sama saya. Ibu saya itu paling nyaman dan paling bisa berlama-lama tinggal sama saya dibandingkan saudara-saudara saya yang lain, paparnya. Rizdo sendiri tak pernah mengajak sang ibu untuk masuk Islam. Menurutnya, hijrah harus diniatkan dari dalam hati sendiri, bukan ajakan orang lain. Dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan hidayah tersebut kepada hamba-hambanya, termasuk sang ibu. Demikian sebuah kisah mu'alaf dari Rizdo Martondang. Semoga bermanfaat untuk Anda dan juga menginspirasi. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.